Oke, sekarang kita lanjut ke frekuensi harapan. Nah, ini masih sama dalam materi peluang. Nah, frekuensi harapan itu sendiri adalah frekuensi yang diinginkan. Jadi dia banyaknya peluang. Maksudnya peluangnya berapa dikali sama banyaknya percobaan. Berarti peluangnya dikali banyak percobaan, nanti itu jadi frekuensi harapan. Nah, kita langsung ke soal. Di sini sebuah dadu dilantunkan sebanyak 180 kali. Berarti dia melakukan sebanyak 180 kali percobaan. Ini adalah B-nya sama dengan 180. Frekuensi harapan munculnya angka 3 atau 5. Nah, di sini kalimatnya atau. Berarti nanti kalian jumlahkan. Kalau dan kalian kali, kalau atau dijumlah. Di sini berarti NS-nya itu saja sama aja, kan ini sebuah dadu, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan mata dadunya, berarti ada 6 semestanya. Kemudian NA-nya di sini itu adalah munculnya 3 atau munculnya 5. Nah, berarti kalian cari dulu nih, peluang munculnya angka 3 itu adalah 1/6. Peluang munculnya angka 5 itu adalah 1/6 juga. Maksudnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mata dadunya kan, sebuah dadu. Munculnya 3 kan satu kemungkinan kan, berarti 1 dari 6. Lalu peluang munculnya 5 itu juga 1/6 juga. Nah, karena ini atau kalimatnya, berarti kalian tambah di sini. Berarti peluang yang diinginkan adalah 1/6 ditambah 1/6. Peluang munculnya angka 3 1/6 ditambah peluang munculnya 5 itu 1/6. Berarti sama aja 2/6. Lalu atau ini sama aja 1/3. Berarti frekuensi harapan itu adalah peluangnya 1/3 dikali banyak percobaannya, ada 180 kali. Berarti 180 bagi 3 itu adalah 60 kali. Nanti berarti ada 60 kali kemungkinan munculnya angka 3 atau angka 5 dari 180 kali percobaan ngelantunkan sebuah dadu. Nah, seperti itu. Kalau kalian belum paham, kita bahas lagi soal yang sama dengan jenis yang berbeda tapi masih ngebahas frekuensi harapan. Di sini dia bilang dalam percobaan melantunkan 4 uang logam, kalau tadi kan dadu sekarang logam, itu sebanyak 320 kali, berarti banyak percobaannya itu ada sebanyak 320 kali. Frekuensi harapan munculnya 2 gambar dalam percobaan itu adalah, nah di sini kita bahas semesta. Nah, semesta dari 4 uang logam itu adalah 2 pangkat N. Nah, di sini kan N-nya di sini adalah N-nya di sini itu adalah banyak logamnya. Terus kenapa sih ini 2? Karena kan kalau uang itu kan ada 2 kemungkinan kan, munculnya angka atau enggak gambar. Nah, makanya 2 di sini. Nah, berarti di sini karena uangnya ada 4, berarti uang logamnya ada 4, berarti 2 pangkat 4. Itu sama aja 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 16. Oh ya, kalau misalkan 2 dadu. Nah, kalau dadu itu kan satu dadu berapa? 6 kan. Kita ngomongin dadu. Kalau misalnya 2 dadu berarti 6 pangkat 2. Kalau misalkan 3 dadu berarti 6 pangkat 3. Nah, seperti itu untuk mencari ruang sampel. Oke, kita balik lagi ke soal. Berarti ruang semestanya di sini ada 16. Lalu dia minta munculnya 2 gambar. Berarti NA-nya di sini kan. NA-nya itu berapa? Nah, dia pengen munculnya 2 gambar. Berarti percobaan pertama muncul gambar, angka kan gini kan. Kalau dia pengen munculnya 2 gambar, berarti gambar-gambar, berarti yang 2-nya lagi tuh angka sama angka. Nah, di sini kan bisa aja uang logam pertama kan gambar, uang logam kedua gambar juga misalkan, uang logam ketiga angka, uang logam keempat itu angka juga. Nah, di sini tuh dari sini tuh bisa muncul beberapa kemungkinan. Bisa aja
uang yang pertama gambar, uang logam yang kedua angka, uang logam yang ketiga gambar, uang logam yang keempat itu angka. Nah, ini kan sama aja kayak kamu nyusun huruf kan, kayak materi sebelumnya itu. Ini sama aja kayak nyusun huruf kan. Nah, kalau kita susun gitu kan ribet nih, manual. Kita pakai rumus aja. Di sini hurufnya ada berapa? Ada 4 huruf. Nah, yang sama ada berapa? G-nya ada 2. Berarti 2 faktorial. A-nya yang sama ada berapa? Ada 2 faktorial. Berarti 2 faktorial. Ini ada 4 huruf kan? Ada 4 huruf. G-nya ini ada 2. A-nya juga ada 2. Nah, oke, kita hitung. 4 faktorial, ini kita jabarin. 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, ini 2 kali 1. Lalu kita tinggal coret-coret aja. Coret 4 sama 2. 2 berarti tinggal 2 kali 3. Ini sama aja, berarti peluangnya adalah 2 kali 3 per 16 semestanya. Jadi 2 sama 6 itu 8, berarti sama aja 3 per 8. Nah, berarti frekuensi harapannya itu adalah 3 per 8 peluangnya. Dikali banyak percobaannya ada 320. Nah, di sini 320 bagi 8 itu adalah 40. Lalu 40 kali 3 itu 120. Berarti ada 120 kemungkinan. Seperti itu. Lalu kita ke soal 15. Ini masih seputar frekuensi harapan. Peluang seorang bayi terserang demam berdarah di suatu daerah adalah 0,3. Jika terdapat 400 bayi di daerah itu, maka banyak bayi yang diperkirakan terserang demam berdarah adalah. Nah, di sini kan tadi di awal itu kita ngebahas kalau peluang suatu kejadian yang paling rendah itu adalah 0, yang paling tinggi itu adalah 1. Nah, di sini dia bilang peluang seorang bayi terserang demam berdarah adalah 0,3. Berarti peluang terserang itu 0,3. Nah, pertanyaannya nih, misalkan sekarang peluang tidak terserang. Peluang tidak terserang. Nah, itu berarti kan paling gede kan 1 nih dia kalau peluang. Berarti 1 dikurang 0,3 itu kebalikannya berarti 0,7. Nah, berarti peluang terserangnya 0,3, peluang tidak terserangnya 0,7. Nah, di sini jika terdapat 400 bayi di daerah itu, maka banyak bayi yang diperkirakan terserang demam berdarah. Nah, berarti kan di sini harapan banyak bayi yang tidak terserang demam berdarah. Nah, berarti frekuensi harapan terserang, harapannya tidak terserang. Di sini dia pengen minta yang terserang itu ada berapa dari 400 bayi. Nah, berarti tinggal peluangnya 0,3 dikali 400 itu sama dengan 120 kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya balik nih, berarti ini jawabannya 120 kan. Nah, berarti kalau misalkan kita balik nih, pertanyaannya banyak bayi yang diperkirakan tidak terserang. Nah, berarti ini frekuensi harapan. Berarti frekuensi harapan tidak terserang. Nah, itu sama aja berarti 0,7 dikali 400 itu sama dengan 280. Nah, seperti itu. Mudah kan? Ya, cukup mudah.